bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-75. Kita sangat bersyukur atas kemerdekaan ini karena penjajahan sudah berakhir di negeri kita. Namun sesungguhnya, sudahkah kita benar-benar merdeka? Merdeka dari apa? Bagaimanakah hidup sebagai orang merdeka? Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1 dituliskan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan anugerah Tuhan Yesus yang terbesar. Sehingga hidup kita tidak lagi berada dalam penjajahan dosa lagi. Kemerdekaan bagi orang-orang percaya memiliki arti yang sangat luar biasa. Karena kemerdekaan ini berarti kemenangan atas maut dan terbebasnya manusia dari belenggu dosa. Kemerdekaan ini merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Kemerdekaan ini diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kemerdekaan yang kita peroleh sangat mahal harganya. Ia seharga darah yang tertumpah dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur karena hari ini negara yang kita cintai Indonesia merayakan suatu kemenangan, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita mau bersyukur dan bersorak-sorai karena kita percaya ketika Tuhan mencurahkan rohnya atas kita, kebangkitan yang besar akan terjadi. Pemulihan yang besar pasti terjadi di negeri kita Indonesia. Dan yang berseru kepada Yesus, Tuhan akan diselamatkan. Mari sama-sama yang ada di rumah kita naikkan pujian ini dengan iman dan penuh sukacita sambil bertepuk tangan. Menyampaikan nubuatan, beri
Kemerdekaan melalui pengorbanan Kristus harus dipertahankan. Dengan cara bagaimana? Jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan hidup dalam dosa. Kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita tidak akan hidup lagi dalam dosa. Kita akan dimerdekakan dari kehidupan dosa. Merdeka artinya adalah mati bagi dosa dan dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Kita tidak perlu lagi memberi respon terhadap godaan-godaan yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Kita merdeka dan tidak lagi diperhamba oleh keinginan daging. Bukan keinginan daging kita yang menguasai kita, tetapi kita yang menguasai daging kita. Roh Kudus menguasai kita dan hanya Roh Kudus yang bekerja, dan itulah orang yang sungguh-sungguh sudah merdeka. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13, orang yang merdeka dalam Kristus tidak hidup dalam kepahitan dan sakit hati, melainkan hidup dalam pemulihan, kemenangan, dan berkat Tuhan. Kemerdekaan dalam Kristus akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh
bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Kita percaya sesuatu yang besar pasti akan terjadi atas bangsa kita Indonesia. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari sama-sama kita berdoa bagi kesejahteraan kota kita, kota di mana kita berada. Berkati Indonesia, berkati kota Jakarta ini, berkati kesejahteraannya, damai sejahtera kami ucapkan bagi Indonesia. Mari sama-sama malam hari ini kita meminta kepada Tuhan kesejahteraan Indonesia, kesejahteraan kota kita Jakarta, dan segenap kota-kota lain di seluruh Indonesia. Damai sejahtera bagi Indonesia. Mari kita memberkati bangsa dan kota ini lewat doa dan pujian kita bagi Indonesia tercinta. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan
tinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus berpesan tentang petunjuk hidup bernegara bagi orang percaya. Firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan 2 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya.
menjadi hadasa bagi Indonesia. Ia lebih dikenal dengan nama Esther. Hadasa adalah nama pemberian orang tuanya ketika ia dilahirkan. Demikian ketika ia diangkat menjadi anak oleh pamannya, ia tetaplah hadasa. Dan tentunya kaumnya, keluarganya mengenal dia dengan nama Hadasa. Hingga suatu ketika ia ikut dalam pemilihan permaisuri bagi Raja Ahasweros. Saat itu pamannya mengganti namanya menjadi Esther. Nama yang memiliki kaitan erat dengan dewi yang disembah oleh suku bangsa di wilayah kekuasaan Raja Ahasweros yang ada di kerajaan Media Persia saat itu. Tetapi walaupun demikian, namanya sudah berubah, dia tetaplah hadasa yang memiliki kehidupan yang tidak berubah. Esther tidak mengubah dirinya sebagai hadasa. Esther tidak mengubah keimanannya. Ia tetap hidup seperti hadasa yang telah dijalaninya selama dia hidup dengan keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh dialah maka bagi orang Yahudi ada satu hari raya yang bersejarah, yaitu Hari Raya Purim. Mari kita membaca di dalam Esther pasal 9 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan demikian. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar-mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Hari Raya Purim adalah hari raya pembebasan, adalah hari kelepasan, hari yang penuh dengan sukacita. Dan boleh dikatakan bahwa ini adalah hari kemerdekaan orang Yahudi pada waktu itu. Hari ini ada karena Esther yang hadir di dalam istana, yang tidak pernah lupa akan siapa dirinya. Dia hadir di sana, dan oleh dia umat Allah pada waktu itu memiliki satu hari yang istimewa yang secara rutin mereka peringati setiap tahun, yaitu Hari Raya Purim. Hari kelepasan, hari kebebasan, dan hari kemerdekaan bagi mereka, seperti yang kita baca dalam firman Tuhan ini. Hari ini bangsa kita 75 tahun menjalani kemerdekaan. Semuanya ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Bangsa yang merdeka ini tentunya tidak didapatkan dengan mudah. Tetapi ada begitu banyak pejuang-pejuang yang telah berjeripaya, yang telah bekerja untuk mengusir penjajah. Dan akhirnya merah putih berkibar. Bagaimanakah kita menjadi hadasa bagi Indonesia? Yang pertama adalah kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kita mengenal bahwa Esther hadir di dalam istana raja. Ia diberi tanggung jawab, ia diberi kepercayaan sebagai permaisuri raja. Tetapi ketika ia mendengar bahwa bangsanya dalam ancaman, bangsanya dalam duka cita, maka disitulah dia berperan sebagai orang yang dipercayakan, yang ada di dalam istana raja. Dia merasa dia bertanggung jawab terhadap bangsanya. Di hari kemerdekaan ini, kita harus menjadi hadasa yang bertanggung jawab. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Apa yang dipercayakan kepada kita? Jika kita dipercayakan satu jabatan, jika kita dipercayakan dengan sebuah pekerjaan sekecil apapun di bangsa ini, marilah kita hidup memiliki kualitas. Kita hidup menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita. Seperti halnya Esther, ia tidak tinggal diam.
Di situ ia bergerak dan kita mengenal dia dengan satu kalimat yang sangat luar biasa. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap bangsanya. Hal yang kedua, untuk kita menjadi hadasa bagi Indonesia adalah kita harus memiliki kasih dan kepedulian. Pada hari raya Purim, tidak saja hanya mereka membaca kitab Ester untuk mengenang sosok Ester yang bertanggung jawab, tetapi juga setelah mereka membaca kitab Ester, mereka melakukan satu tindakan, membawa bingkisan kepada kerabat, kepada orang-orang yang miskin. Dan ini untuk memberikan peringatan bahwa mereka yang setelah dimerdekakan, mereka harus memiliki kepedulian, mereka harus memiliki kasih kepada orang lain. Dan tentunya hal ini kemudian menjadi ketetapan, menjadi kesepakatan, menjadi ketetapan turun-temurun, antar mengantar makanan itu mereka lakukan. Kepedulian terhadap orang miskin itu mereka lakukan. Mengapa mereka melakukannya? Karena mereka punya teladan, yaitu Ester, hadasa yang mereka kenal. Seorang pribadi yang memiliki kasih yang besar terhadap bangsanya. Karena itu dalam merayakan kemerdekaan mereka, setiap orang wajib untuk antar mengantar makanan. Bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak dilibatkan untuk menyatakan kasih. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan bangsa kita juga seharusnya memberikan kepada kita peringatan bahwa kita sebagai orang-orang percaya di negara ini, kita harus hidup di dalam kasih, hidup di dalam kepedulian terhadap sesama kita. Saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang menerima berkat dari Tuhan. Bukan soal besar atau kecil, bukan soal banyak atau sedikit, tetapi janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu ada bagi setiap anak-anak Tuhan. Karena itu kita sebagai orang percaya, wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Kita mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib, yang oleh Dia kita mengalami, kita menikmati kemerdekaan yang sejati. Karena itu di hari kemerdekaan ini, kita harus mewujudkan bahwa kita mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita, dengan kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kita harus hidup bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang yang akan mengenal kasih Tuhan melalui tindakan-tindakan kasih dari diri kita sendiri. Dan hal yang ketiga, yaitu dengan doa sebagai senjata. Ketika pembacaan kitab Ester itu diberitakan kepada orang Yahudi dalam perayaan Purim, tentunya di sana mereka akan teringat kepada Haman, seorang yang begitu sangat jahat, yang begitu sangat licik. Tetapi seperti apa mereka menghadapi? Mereka tidak menghadapinya dengan senjata, mereka tidak menghadapinya dengan kekerasan. Dan hari ini, di hari kemerdekaan kita ini, mengingatkan kita semuanya bahwa sekarang yang menjadi senjata bagi orang percaya, yang menjadi senjata yang kuat bagi kita sebagai orang Kristen, bukanlah pedang, bukanlah tombak, karena kemerdekaan ini telah kita miliki. Senjata yang harus kita gunakan, yang harus kita pakai untuk mempertahankan negara ini, untuk membangun bangsa ini, untuk melawan segala sesuatu yang jahat di bangsa ini adalah dengan doa. Menghadapi Haman, mereka tidak melawan dengan kekerasan, tetapi mereka melawannya dengan doa dan puasa. Mengingatkan kita semua di hari kemerdekaan kita ini, bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan ini, bersama-sama berjuang bagi bangsa ini, adalah kita harus sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita menjadi pendoa, setia berdoa, karena itu adalah senjata orang percaya. Jika orang Kristen mengangkat senjata, tentunya hal buruk yang akan terjadi. Tetapi senjata yang harus diangkat oleh orang percaya adalah doa.
di ulang tahun negara kita yang ke-75 ini. Bangsa kita sedang menghadapi musuh yang terbesar. Sedang menghadapi musuh besar, yaitu COVID-19. Yang kita tidak bisa lihat wujudnya secara kasat mata kita. Tetapi yang pasti bahwa ini telah menjadi satu persoalan yang sangat besar yang dihadapi oleh bangsa kita. Senjata doa, mari kita angkat. Mari kita gunakan. Sehingga bangsa kita akan dimampukan untuk menghadapi musuh ini. Untuk melawan COVID-19 ini. Sehingga walaupun di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, bangsa kita akan mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita saat ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Tahun ini perayaan kemerdekaan tidak dibarengi sorak-sorai seperti tahun-tahun sebelumnya. Setiap saat, bahkan setiap detik, kita masih menghadapi fakta dan berita mengenai pandemik COVID-19. Ketakutan, kekhawatiran menggelayut di tengah-tengah perayaan kemerdekaan Indonesia. Mari memohon pertolongan Tuhan agar kita semua, khususnya umat Kristen di Indonesia, dimampukan untuk menghadapi ujian ini. Mari saling menopang dan saling membantu, dan di atas segalanya kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus akan menolong kita keluar dari cobaan ini. Mari sama-sama kita memperkatakan ayat perlindungan firman Tuhan dari Mazmur 91 sebagai doa kita kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapa, kami mengucap syukur untuk Indonesia. Kami mengucap syukur Engkau tempatkan kami di Indonesia untuk berdoa bagi bangsa kami. Saat ini ya Tuhan, anak-anak-Mu bersatu merendahkan diri dan berseru untuk bangsa ini. Pertobatan terjadi bagi bangsa kami. Bukakan tingkap-tingkap langit ya Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Curahkan roh pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Curahkan damai-Mu ya Tuhan. Oh, ampuni bangsa ini ya Tuhan. Bapa, kami akan terus memperkatakan damai untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami mau memperkatakan damai di Pulau Sumatera. Kami mau memperkatakan damai di Pulau Kalimantan. Kami mau memperkatakan damai di Pulau Jawa. Kami mau memperkatakan damai di Pulau Sulawesi. Kami akan memperkatakan damai di Pulau Bali, damai di Pulau Nusa Tenggara, damai di Pulau Maluku, dan damai di Pulau Papua. Oh, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai
katakan shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai, doa buat damai Pulau Sumatera, doa buat damai di Kalimantan, doa buat damai di Pulau Jawa. Indonesia penuh damai, doa buat damai di Sulawesi, doa buat damai di Pulau Bali, doa buat damai Nusa Tenggara. Indonesia penuh damai, doa buat damai Pulau Maluku, doa buat damai Pulau Papua, doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Mari katakan shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai. Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada bangsa kita 75 tahun. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang tak terhingga kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami boleh menikmati kemerdekaan selama 75 tahun. Semuanya dapat kami lewati dan kami rasakan, kami alami. Oleh karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, boleh memakai para pahlawan kami dalam perjuangan selama 75 tahun yang lalu. Biarlah Tuhan terus memberkati, memimpin kami semua. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini, sekalipun dalam pergumulan dan masalah-masalah yang sedang terjadi, pandemi global COVID-19 yang sedang melanda dunia, bahkan kami bangsa Indonesia, tetapi kami senantiasa bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena Tuhan telah memimpin kami sampai usia yang sedemikian. Tuhan telah memberkati pemimpin bangsa kami. Hikmat bijaksana Tuhan telah karuniakan kepada mereka, sehingga mereka boleh ada sebagaimana adanya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas seluruh anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa tak terhingga di tengah-tengah kehidupan kami. Doa kami kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami,
Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan seluruh kabinet yang ada. Biarlah diberikan kekuatan oleh Tuhan secara khusus dalam menghadapi situasi COVID-19 yang sedang terjadi, yang mempengaruhi bangsa kami, dan mungkin kami sedang diperhadapkan kepada satu persoalan resesi ekonomi. Tetapi biarlah Tuhan menolong memberkati kami semua untuk dapat melewati semuanya ini di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hikmat bijaksana Tuhan karuniakan kepada mereka. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah kami umatmu bangsa Indonesia bersyukur dan senantiasa menengadah kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah Kepala Gereja. Kami datang dan berdoa di hadapan hadirat-Mu buat bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus kami datang di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Kita patut bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Namun, kita dibentuk makin sempurna serupa dengan Dia. Sebagai insan yang mengalami kemerdekaan secara rohani, maka Tuhan menginginkan kita mempertahankan kemerdekaan itu, bahkan diisi dengan melayani sesama dengan penuh kasih. Tuhan memanggil kita untuk menjadi agen transformasi, membawa dampak bagi masyarakat di sekitar kita yang masih banyak yang terjajah dan terbelenggu oleh dosa dan problema hidup. Mari kita doakan agar bangsa Indonesia yang menghirup udara kemerdekaan selama 75 tahun ini mengalami kemerdekaan sejati dan sepenuhnya. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 4 ayat 10 mengatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kita melihat bahwa Yabes meminta kepada Tuhan untuk memberkatinya dan memperluas daerahnya. Dan juga Yabes meminta kepada Tuhan untuk melindunginya dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpanya. Saat ini mari kita datang dan meminta kepada Tuhan segala berkat untuk Indonesia dan juga dijauhkan daripada segala malapetaka. Virus COVID-19, sakit penyakit, dan dijauhkan dari segala kejahatan. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga